10 raja terkaya di dunia. Raja Saudi hanya berada di urutan keempat. Tempat pertama memiliki aset hingga 1,4 triliun, duduk dengan 38 istri. Keluarga kerajaan terkaya di dunia. Reaksi pertama banyak orang mungkin adalah keluarga kerajaan Saudi. Namun, tak terduga, di daftar kekayaan raja, Raja Saudi bukanlah pemimpin. Dan Ratu Inggris bahkan tidak finish di urutan ke-10. Kemudian lihatlah keluarga kerajaan besar di dunia. Siapa raja terkaya? Di video hari ini, Refresh akan membawa Anda untuk melihat 10 raja super terkaya di dunia. Di urutan 10 ada Raja Abdullah II dari Yordania. Penjaga Yordania masuk rumah pengacara tanpa peringatan dan menuduhnya melakukan salah satu kejahatan terburuk di negara itu. Kejahatannya adalah mencemarkan nama baik Raja Yordania saat ini Abdullah II. Dan semua ini dikatakan karena dokumen yang membocorkan kekayaan besar raja. Berbeda dengan negara-negara Teluk yang kaya, Yordania adalah salah satu negara berpenghasilan menengah di Timur Tengah. Namun, di negara yang sangat bergantung pada pendapatan devisa, raja negara ini memiliki kekayaan bersih 750 juta dolar. Pengungkapan dokumen, Abdullah II, raja terlama di dunia Arab. Dengan cepat mendirikan kerajaan real estate mewah internasional senilai lebih dari 100 juta dolar. Jejak kekayaannya berasal dari villa mewah di Malibu, California, sepanjang jalan ke Washington DC dan pusat kota London. Nilai properti itu 4 kali lipat dari bantuan ekonomi dan militer AS ke Yordania. Salah satu yang paling megah adalah villa di atas tebing di Malibu. Bagian tengah villa adalah rumah bergaya Mediterania seluas 14.000 kaki persegi, memiliki 7 kamar tidur dan 9 kamar mandi, dan dilengkapi dengan gym, teater spa luar ruangan, bagian tengah dan kolam renang tanpa batas menghadap ke bentangan garis pantai di Samudra Pasifik. Selain itu, Abdullah II juga menghabiskan beberapa tahun di Swiss. Dengan bantuan akuntan dan pengacara di yurisdiksi seperti Panama dan Kepulauan Virgin Inggris. Jaringan setidaknya 36 perusahaan depan dibentuk. Jaringan perusahaan kepercayaan dan entitas lain. Banyak dari entitas ini tetap menjadi misteri. Dokumen tidak merinci mengapa mereka dibuat atau apa isinya. Dengan mencari perusahaan depan dalam data real estate yang tersedia untuk umum dan catatan lainnya, dapat ditentukan bahwa properti spesifik yang dimiliki oleh raja jauh lebih tinggi daripada jumlah yang diungkapkan. Raja Tamim dari Qatar. Qatar adalah negara kecil dengan hanya 2 juta penduduk. Ini adalah salah satu negara terkaya di dunia. Oleh karena itu, sebagai raja negeri ini, Tamim secara alami memiliki kekayaan yang tidak terbayangkan oleh rakyat biasa. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 2,10 miliar dolar. Selain aset bersih, Kia mengharapkannya untuk menampung lebih dari 300 miliar dolar dalam investasi, seperti ekuitas dan real estate. Tamim lahir pada 1980. Pada tahun 2003, kakak laki-laki Tamim, Jahim, melepaskan haknya atas tahta. Tamim menjadi pewaris tahta Qatar. Dia menjadi raja termuda di dunia. Tamim menikah 3 kali. Mereka memiliki 13 anak. Sekarang tinggal di istana megah di Doha senilai sekitar 1 miliar dolar. Istana ini dihiasi dengan kilang emas yang rumit. Ini benar-benar rumah emas. Istana besar ini berisi lebih dari 100 kamar, ballroom dan tempat parkir untuk hampir 500 mobil. Di antaranya ratusan mobil mewah dari koleksi Tamim. Termasuk Bugatti, Ferrari, Lamborghini, dan Rolls-Royce. Dan ini hanyalah puncak gunung es dari gaya hidup mewah Tamim yang tak tertandingi. Gaya hidup mewah Tamim juga termasuk memiliki kapal pesiar termahal di dunia. Nilainya hingga 348 juta dolar ketika super yacht ditambatkan di Inggris. Semua orang akan kagum dengan tingkat kemewahannya. Catara adalah salah satu super yacht terbesar di dunia. Kapal pesiar 124 meter ini memiliki helipad, dapat menampung 35 tamu dan 90 anggota kru secara bersamaan. Selain itu, keluarga kerajaan yang diperintah oleh Tamim juga memiliki maskapai sendiri, Qatar Amiri Airways. Maskapai ini didirikan pada tahun 1977, spesialisasi dalam memberikan layanan kepada keluarga kerajaan. Maskapai ini memiliki armada setidaknya 14 pesawat. Ini termasuk 3 Boeing 740. Tempat ke-8 Grand Duke of Luxembourg Henry. Meskipun Grand Duchy of Luxembourg hanya mencakup area seluas 2.586 km persegi, tapi karena negara ini memiliki cadangan biji besi terbesar di dunia, industri metalurgi dan industri keuangan keduanya sangat berkembang. Selain itu, Luxembourg kaya dan memiliki sedikit orang. Oleh karena itu,
Keluarga kerajaan Luxembourg cukup negatif. Menurut statistik yang diterbitkan oleh Business Insider pada 2019, Archduke Henry memiliki kekayaan bersih tertinggi dari keluarga kerajaan manapun di Eropa, hingga 4 miliar dolar, sekitar 8 kali lebih banyak dari Ratu Inggris. Henry secara resmi dilantik pada Oktober 2000, menjadi Grand Duke Luxembourg ke-6. Dia adalah raja termuda yang memerintah di Eropa pada saat itu. Anggota keluarga kerajaan Luxembourg tidak dibayar, tapi sejak 1948, menerima subsidi tetap lebih dari 320 ribu dolar per tahun. Kecuali subsidi kecil ini, keuangan negara juga akan memiliki anggaran besar khusus untuk keluarga Henry. Anggaran 2017 untuk pengeluaran rumah tangga Grand Duke Henry telah mencapai lebih dari 12 juta dolar. Itu terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang kau bayangkan, betapa borosnya kehidupan keluarga Henry seharusnya. Namun, sebagai putra ketiga Archduke Henry, Pangeran Louis, yang seharusnya memiliki kekayaan besar, adalah otak cinta. Dia bahkan menyerahkan warisannya untuk menikahi istri biasa. Sayangnya, pasangan itu bercerai setelah 11 tahun menjalin cinta. Yang lebih membingungkan adalah, ketika mereka bercerai, Louis tidak hanya menjauhkan istrinya dari rumah, dan bahkan tidak menginginkan hak asuh kedua putranya. Sepertinya begitu, proporsi kekayaan dan dendam benar-benar berkorelasi positif. Di posisi ketujuh ada Raja Hans Adam II. Pangeran Hans Adam II adalah putra tertua Pangeran Franz Joseph II dan Putri Gina. Dia adalah kepala negara pertama yang dibesarkan di Liechtenstein. Dia juga Pangeran Liechtenstein ke-15. Tidak seperti raja Eropa lainnya seperti Raja Charles III dari Inggris. Pemimpin secara pribadi memiliki aset keluarga yang paling berharga, menjadikannya legenda tertua dalam daftar kekayaan yang berkembang. Sekali setinggi 7,20 miliar dolar. Kekayaan Raja Liechtenstein. Memiliki LGT Group. Kelompok LED didirikan pada tahun 1921. Hanya ada 10 karyawan saat itu. Sekitar 10 tahun kemudian, selama depresi hebat, keluarga Ada membelinya. Ada mengambil alih LED pada 1970-an. Saat itu, ayahnya memintanya untuk mengatur ulang kerajaan keluarga. Kekaisaran dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pengambil alihan dan salah urus selama Perang Dunia Kedua. Setelah menstabilkan perusahaan, mantan magang Bank London telah memperluas perusahaan di luar negara asalnya. Cabang internasional pertama didirikan di Hong Kong pada tahun 1986. Kemudian dia menjadi Raja Liechtenstein. Selain raja dan klien terbesar keluarganya, keluarga kerajaan masih memiliki banyak tanah dan real estate. Tanah ini tersebar di tempat yang sekarang disebut Jerman, sebagian besar wilayah Austria, Hongaria, dan Republik Ceko, termasuk kastil yang menghadap ke Rhine. Adam juga mengumpulkan koleksi seni besar, itu termasuk Antoine van Dyck. Karya oleh Peter Paul Rubens dan Bartolome Esteban Murillo. Dan tentu saja, kerajaan keuangan mereka tetap menjadi kekuatan pendorong di balik kekayaan mereka. Menurut indeks kekayaan booming, nilai Danau telah melonjak hampir 25% pada tahun lalu. Kalahkan momentum seperti indeks MSCI World Bank hari ini. Itu terus membantu Pangeran Hans Adam naik ke jajaran super kaya. Mengkonsolidasikan posisi Wang yang berusia 79 tahun, anggota terkaya di Eropa. Raja ke-6 Maroko, Mohammed VI, pada 2007. Mohammed VI melambaikan tangannya, menghabiskan 13 juta euro untuk membangun kembali sepak bola nasional. Membangun akademi sepak bola, itu setetes dalam ember untuk seorang pria dengan kekayaan bersih 8,20 miliar dolar. Jika Anda mempertimbangkan seluruh kekayaan pribadi Mohammed VI, termasuk kompensasi yang dia bayarkan kepada pembayar pajak Maroko, serta berbagai pengeluaran untuk pangeran dan tempat tinggal di luar negeri dan di seluruh Maroko, jumlah ini mencapai 677 ribu euro per hari. Sejak 2001, anggaran ini telah meningkat hampir setengahnya. Pengeluaran tahunan raja dan keluarganya lebih tinggi dari anggaran 6 kementerian. 23 kali lebih tinggi dari anggaran Perdana Menteri. Berbicara tentang raja kaya ini, saya harus berbicara tentang mantan istrinya yang sangat cantik, Salma Muhammad, yang saat itu masih jatuh cinta, untuk memenangkan hati keluarganya. Setelah berhasil naik tahta, Muhammad bahkan meminta semua selir di istana ayahnya untuk pindah dari istana. Ini adalah cara bersih dengan poligami. Namun, 15 tahun kemudian, pasangan yang sekali lagi jatuh cinta satu sama lain berpisah. Salma telah menghilang dari mata publik. Tempat kelima adalah Raja Rashid dari Dubai. Rashid, penguasa Dubai saat ini, dan keluarganya salah satu orang terkaya di dunia. Dia juga salah satu orang terkaya di Timur Tengah. Menurut yang terkaya, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 18 miliar dolar. Pantas saja Rashid, kepala keluarga, sudah menikah 6 kali, memiliki 23 cucu, dan rumah tempat banyak anggota keluarga tinggal. Hobi atau aktivitasnya unik. Politisi Emirat berusia 75 tahun ini sering digambarkan sebagai salah satu pengembang real estate paling terkenal di dunia.
Perusahaan milik negaranya termasuk Emirates Airlines, DP Dunia dan Colmea. Menurut beberapa sumber, Rashid juga pulau keledai coklat, investor di balik hotel ikonik Burj Al Arab dan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Rashid dan Ratu, pangeran dan putri tinggal di sebuah rumah bangsawan besar bernama Istana Zabir. Kediaman besar ini terletak di jantung Dubai. Ini mencakup area seluas hampir 15 hektar. Ini memiliki 150 kamar, termasuk grand ballroom dan banyak suite tamu. Dilaporkan bahwa ada juga arena pacuan kuda di sini, sepasang mobil antik dan kolam renang dalam ruangan. Keluarga kerajaan semuanya adalah pecinta binatang yang bersemangat. Mereka memiliki kebun binatang pribadi di rumah mereka. Ada harimau di dalamnya, hewan eksotis seperti singa, gorila, dan monyet. Menurut penjaga, Rashid berbelanja secara royal untuk properti di mana-mana. Misalnya, pembelian perkebunan Long Cross di Surrey seharga 95 juta dolar, menghabiskan 16,5 juta dolar untuk rumah mewah lain di daerah Watsia. 22 juta dolar untuk sebuah rumah di Belgravia. Raja Salman keempat dari Arab Saudi. Dibangun selama 1 abad, Raja Arab Saudi selalu menikmati reputasi tinggi di Arab Saudi. Dia telah menjadi orang terkaya di dunia, salah satu keluarga yang paling kuat. Kekayaan bersih 1,40 triliun dolar. Raja Salman sendiri memiliki kekayaan bersih pribadi sebesar 20 miliar dolar. Jika Anda tidak bisa membayangkan kemewahannya, mungkin Anda bisa kehilangan uang dari hal-hal berikut di tahun 2015. Sebagai putra ke-25 dari Raja pendiri Arab Saudi, Abdul Aziz, Salomon tua akhirnya menjadi raja pada usia 80. Untuk merayakan suksesinya, Pak tua Salman melambaikan tangannya, melempar amplop merah senilai 29 miliar dolar kepada warga. Sebagai salah satu raja terkaya di dunia, Old Salman harus keluar dengan Boeing 747 bertatahkan emas pribadi, bawa 1.500 pengikut dalam 500 ton bagasi. Selama kunjungan kenegaraan, check-in ke hotel juga harus dipesan langsung. Temukan ratusan suite hotel. Kemudian pilih kamar yang paling memuaskan untuk ditinggali. Selain itu, putra Raja Salman Jr. juga mewarisi karakter mewah ayahnya. Pada tahun 2011, Salman Jr. membayar lebih dari 300 juta dolar untuk Kastil Louis XIV di Prancis. Majalah Fortune menyebutnya sebagai rumah termahal di dunia. Kastil memiliki kamar tidur duniawi, kolam renang indoor dan outdoor, gudang anggur, bioskop dan parit dengan ruang bawah air transparan. Salman Jr., 34, membeli lukisan Leonardo da Vinci melalui agen seharga 450,30 juta dolar pada tahun 2017, sebuah lukisan yang dibuat 500 tahun yang lalu. Lukisan ini juga dikenal sebagai Yesus Kristus. Omsetnya memecahkan rekor lelang seni. Keluarga kerajaan Saudi juga memiliki beberapa kapal pesiar mewah, termasuk superyacht Salman Jr. senilai 400 juta dolar. Muncul dengan 2 helipad dan lapangan olahraga. Mereka juga memiliki pesawat komersial terbesar di dunia, Boeing 747-400, dilengkapi dengan perabotan megah. Anggota keluarga Salman lainnya memiliki koleksi mobil yang mengesankan senilai 22 juta dolar. Ini termasuk Lamborghini, Rolls-Royce Phantom Coupe, Mercedes-Benz Jeep dan Bentley, dan banyak model mewah lainnya. Masing-masing bernilai lebih dari 1,20 juta dolar. Jumlah mobil mewah yang dimiliki oleh seluruh keluarga kerajaan diperkirakan secara konservatif lebih dari 7.000. Dikenal sebagai kerajaan mobil mewah paling mewah di dunia. Ketiga ada Mohammed bin Zayed. Permata mahkota kerajaan kekayaan keluarga Emirat adalah Istana Kepresidenan di Abu Dhabi. Harganya 475 juta dolar. Istana seluas 380.000 meter persegi ini memiliki fasad granit putih dan batu kapur. Di dalamnya, ada kubah setinggi 37 meter dan lampu gantung yang terbuat dari 350.000 kristal. Istana selesai pada tahun 2017. Ini akan dibuka untuk umum pada tahun 2019. Kota timurnya memiliki rumah edukasi, koleksi budaya, artefak signifikansi agama dan politik, ruang khusus yang digunakan untuk pertemuan resmi. Istana Kepresidenan hanyalah salah satu dari beberapa istana milik keluarga kerajaan Abu Dhabi di seluruh dunia, termasuk Château du Half Eternal di utara Paris. Namun, karya yang mengesankan tidak terbatas pada istana. Khalifah memerintah Abu Dhabi sampai kematiannya. Propertinya terletak di beberapa lingkungan termahal di Inggris. Oleh karena itu nama London Landlord. Sebagai pewaris tahta, Muhammad mewarisi properti ini sebagai hal yang biasa, dengan sarana politik dan visi bisnisnya sendiri. Kekayaan bersihnya pernah melebihi 25 miliar dolar. Meskipun dia berusia lebih dari 60 tahun, tapi Muhammad tidak sekaya banyak elit Arab. Berdiri setinggi 1,83 meter,
Dia bersikeras berolahraga sepanjang tahun. Berat telah dipertahankan pada 70 kg. Postur atletis. Dia adalah jiu-jitsu Cina. Juga sangat suka berburu dan elang. Itu salah satu gairah terbesarnya, dari masa mudanya hingga sekarang. Selain kegiatan di luar ruangan ini, Muhammad juga suka mengangkat dumbbell. Jalankan di treadmill selama puluhan menit. Terkadang dia juga memakai helm, mengenakan celana pendek, mengendarai sepeda melalui jalan-jalan Abu Dhabi. Sama sekali tidak terlihat menjadi raja yang duduk di atas kekayaan besar. Kedua ada Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei. Untuk Hassanal, yang memiliki kekayaan bersih 30 miliar dolar, lingkaran emas bukanlah metafora yang berlebihan. Ini fakta sederhana. Kediaman Hassanal, Istana Nurul Iman, dibangun pada tahun 1984. Ini dirancang untuk memperingati kemerdekaan negara. Dia terdaftar di Guinness Book of World Records. Ini adalah istana terbesar di dunia, 2 juta kaki persegi. Kubah istana ini berukuran 22 karat emas. Menurut Geki, Istana Nurul Iman diperkirakan bernilai lebih dari Rs 25,50 miliar. Istana ini memiliki 5 kolam renang, 257 kamar mandi, dan lebih dari 1.700 kamar, selain 110 garasi, dan 200 tandu dengan AC. Selain itu, Hassanal menghabiskan 400 juta dolar untuk Boeing 747 untuk penggunaannya sendiri. Dan inilah hal yang menarik. Dia juga menambahkan beberapa bagian tambahan, seperti wastafel emas, 120 juta dolar. Ada rumor bahwa Hassanal bahkan memberi putrinya Airbus A340 untuk ulang tahunnya. Hassanal memiliki koleksi mobil langka terbesar di dunia, termasuk Rolls-Royce berlapis emas. Memiliki mobil hampir 7.000 kendaraan. Nilai totalnya diperkirakan lebih dari 5 miliar dolar. Ini termasuk 300 Ferrari dan 500 Rolls-Royce. Selain alat transportasi ini, Hassanal juga mendirikan kebun binatang pribadi. Kebun binatang ini menampung sekitar 30 harimau bengal dan kakatua. Burung termasuk flamingo dan elang. Di peringkat pertama ada Raja Thailand Vajiralongkorn. Dengan monarki Inggris yang sering diteliti, Thailand sangat berhati-hati. Raja Phumipon dihormati secara luas selama masa pemerintahannya. Itu dianggap sebagai simbol stabilitas dan persatuan di Thailand. Namun, Lord Vajiralongkorn tidak menerima rasa hormat yang sama. Perilaku dan reputasinya yang tidak terduga sebagai playboy jet setting menimbulkan kekhawatiran tentang keterbatasan masa depan kekuatan monarki. Setelah menjabat, Vajiralongkorn dengan cepat mengambil tindakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, termasuk lebih banyak kontrol langsung atas kekayaan besar Thailand dengan bantuan pemerintah militer. Itu juga membuatnya menjadi raja terkaya di dunia, memiliki aset sekitar 43 miliar dolar. Setara dengan NT 1,4 triliun dolar. Kepemilikan Raja Vajiralongkorn yang paling berharga adalah tanah miliknya yang luas yang tersebar di seluruh Thailand. Dia memiliki 6.560 hektar tanah dan memiliki 40.000 kontrak sewa di seluruh negeri. Di antaranya Bangkok memiliki 17.000. Tanah ini adalah rumah bagi banyak gedung pemerintah serta pusat perbelanjaan dan hotel. Selain itu, Raja Maha Vajiralongkorn juga menguasai 23% saham di bank terbesar kedua Thailand, Shinra Commercial Bank. Dan 33,33% saham konglomerat industri terbesar di negara itu, Sian Luo Cement Group. Didukung oleh sistem modal yang begitu besar, tidak heran dia membeli 38 pesawat sesuka hati. Pesawat ini termasuk 21 helikopter, termasuk Boeing, Superjet Airbus dan Suha. Dan mereka memiliki iring-iringan mobil yang terbesar. Ini termasuk mobil mewah. Sebanyak 310 kendaraan kelas atas, termasuk Mercedes-Benz. Selain itu, dia juga memiliki armada 52 kapal, berlayar dengan Royal Yacht. Semua kapal dilaporkan dihiasi dengan emas. Selain itu, Istana Naga Urgira juga memiliki tim harem yang besar. Kecuali 5 istri yang sudah sah menikah. Juga dikabarkan memiliki 33 selir cantik. Bertanggung jawab untuk melayani kehidupan sehari-harinya. Itu impian setiap pria. Oke, itu saja yang ada di video ini. Itulah fakta kehidupan tentang 10 raja terkaya di dunia yang diperkenalkan hari ini. Mana yang paling membuatmu terkesan? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Jika Anda juga menyukai video ini, selamat menyukai dan menambahkan, subscribe dan bagikan dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain waktu.